desa kami, Desa Patempuran, mayoritas mata pencariannya itu petani. Kalau musim kemarau itu nanam tembakau, nanti lanjut ke lombok, cabai, terus setelah itu musim penghujan ada yang tanam jagung sama padi. Sebelum adanya program masuk ke desa itu banyak anak-anak yang bekerja, khususnya di bidang tembakau. Cuman mereka tidak pas bekerja gitu, cuman membantu orang tua, membantu seperti nyujen, seperti penjemuran, seperti itu. Memang dulunya memang ada anak-anak yang kerja di sini. Tapi sekarang saya ada dikasih sudah disuruh sekolah sama saya. Iya, suruh sekolah. Tidak bisa kerja di sini lagi anak-anak udah. Tidak boleh. Awal mula Desa Patempuran itu ada dampingan program ini ya untuk menuju Desa Layak Anak itu sekitar tahun 2019 akhir itu ada program dari program kesempatan yang mana tujuannya di situ adalah pemanfaatan waktu luang bagi anak petani seperti itu. Dari situ awal mula kita melakukan pendataan di 2 dusun khususnya, yaitu Dusun Junggrang 1 dan Junggrang 2. Pemetaan itu kita mencari anak-anak yang banyak terlibat dari pekerjaan pertanian tembakau khususnya. Tetapi sebelum itu program juga membentuk yang namanya Gugus Tugas Desa Layak Anak atau GTDLA. Yang mana kader-kader tersebut diambil dari yang pertama yaitu dari kesehatan, dari kepemudaan, dari tokoh masyarakat, serta ada juga dari pendidik. Nah, dari situlah kita melakukan pendataan dari 2 dusun, ditemukan di situ pekerja anak, di situ sekitar 100 anak. Nah, dari tujuan tadi program pemanfaatan waktu luang, GTDLA juga melahirkan anak, yaitu namanya Forum Anak Desa atau FAD. Nah, jadi gini Mas, di desa saya itu banyak teman seumuran saya yang mempunyai potensi, tetapi tidak mempunyai wadah untuk mengembangkan potensi tersebut, sehingga saya sendiri tumbuhlah keinginan untuk bergabung di Forum Anak Desa tersebut. Saya itu melihat beberapa anak di bawah umur itu ikut terlibat dalam pekerjaan pertanian, khususnya itu di tembakau, Mas. Nah, dari situ saya menyadari bahwa anak itu butuh perlindungan dan juga dukungan agar hak-hak mereka itu tetap terpenuhi. FAD itu apa? FAD adalah perkumpulan Forum Anak Desa di mana anak-anak yang usianya 0 sampai 18 tahun yang ada di Desa Patempuran itu yang tugasnya yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Nah, dari situlah terus berkembang kita adanya juga kegiatan dari program ini yaitu kegiatan PKM, Pusat Kegiatan Masyarakat, di mana PKM itu sebagai wadah tempat anak-anak Desa Patempuran berkegiatan, khususnya anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan pertanian tembakau. Awal mula respon masyarakat atau orang tua khususnya anak-anak yang terlibat pendataan pekerja anak pertanian itu mereka tidak percaya, kenapa sih anakku dikatakan bekerja, padahal mereka mikirnya hanya membantu seperti pekerjaan menyuci daun tembakau, tapi kan itu berbahaya khususnya untuk anak-anak yang masih usia SD di situ. Perlahan kita kasih pemahaman melalui sosialisasi dari program, dari desa juga. Akhirnya perlahan juga mereka memahami bahayanya pekerjaan anak di sektor pertanian tembakau. Total sudah berapa anak yang masuk ke program sejak awal sampai sekarang?
Total pekerja anak dari pendataan awal tahun 2019 itu ada sekitar 100 anak di 2 dusun. Program itu karena kita banyak dukungan support juga dari program, dari pemerintah desa, serta OPD-OPD terkait ya, serta juga kinerja dan komitmen GTDLA dan FAD. Program terus berjalan sampai tahun 2025. Dan di tahun 2025 bergantilah program yang dari program kesempatan menjadi program Acclaim, yang mana program Acclaim adalah lanjutan dari program kesempatan. Di 2025 kita melakukan lagi pendataan oleh program itu sekitar bulan 3 kemarin, bulan Maret tahun 2025, itu ditemukan sekitar berapa ya? 190 anak. Pekerja anak itu ada 38 anak, yang mana 38 dibagi lagi, 28 itu pekerja anak yang bersekolah, 10 itu pekerja anak yang putus sekolah, serta sisanya itu adalah anak rentan, yang dimana dikatakan anak rentan adalah anak yang bekerja di pertanian tembakau yang hanya membantu. Jadi mereka tidak masuk dalam indikator-indikator pekerja anak. Kalau pekerja anak itu, yaitu diantaranya indikatornya adalah alat yang berbahaya yang mereka gunakan seperti sucin tembakau, cop atau ujung bambu yang digunakan untuk nusuk agak batang tembakau itu kan tajam, di situ itu berbahaya. Yang kedua, daun tembakau yang masih hijau yang mana mengandung nikotin di situ. Terus pekerjaan lain ada juga seperti kita juga menemukan anak-anak itu bekerja di waktu mereka terlibat dalam pemupukan. Pemupukan itu kan kita terlibat langsung oleh pestisida, yang mana pestisida berbahaya bagi kesehatan anak. Yang ketiga ada juga ditemukan pekerja anak itu mereka waktu panen manggul daun tembakau itu karena berat, yang tidak kuat akhirnya dipaksa, akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh anak tersebut. Dari banyaknya ditemukan pekerja anak dan anak rentan tersebut, program itu karena sekarang tujuannya adalah bukan lagi pemanfaatan waktu luang anak, tapi lebih ke remediasi pekerja anak, yang namanya sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak sektor pertanian tembakau. Yang mana yang pertama juga melanjutkan kegiatan PKM, pusat kegiatan masyarakat, yang diantaranya adalah kesenian hadra, kesenian tari, ada olahraga, sepak bola dan badminton, ada bimbingan belajar serta handcraft di situ. Untuk yang khusus pekerja anak, yang pekerja anak masih sekolah itu mendapatkan bantuan peralatan sekolah senilai 1 juta lebih di situ, yang 28 anak, sedangkan yang 10 anak yang putus sekolah itu mendapatkan, yaitu yang pertama ada yang masuk ke sekolah formal yang berminat, dan yang tidak mau itu kita masukkan ke PKBM seperti kejar paket dari paket A sampai C. Untuk menuju desa layak anak itu Mas, sebenarnya ada beberapa dampingan program ya. Dari tahun 2022 juga kita ada dampingan dari UNICEF, Save for Sea, yang mana di situ tujuannya adalah pencegahan pernikahan anak. Di situ kita kasih sosialisasi kepada masyarakat khususnya, yang mana pendidikan atau sekolah berkelanjutan itu lebih penting untuk anak. Kita juga sosialisasi ke anak-anak di sekolah yang ada di Patempuran, serta ke anak-anak yang ada di sekitar kegiatan di PKM juga, kita selipkan di situ. Terus tahun berikutnya kita juga mendapatkan dampingan program dari Plato Foundation, yaitu programnya adalah OXEA, Online Child Sexual Abuse, yang mana pelecehan seksual di ranah daring dan luring di situ. Di situ dampingan itu kita juga lebih fokus ke sosialisasi
kita mensosialisasikan kepada anak-anak bahayanya seksual secara daring di situ Mas. Kan sekarang itu banyak ya anak-anak itu online itu sampai ini terbawa kasus-kasus awalnya karena mungkin dari teman dekatnya atau dari mana, tapi mereka melalui media online di situ. Itu dampaknya sangat negatif sekali Mas. Perlahan kita perkenalkan pada anak-anak apa itu oksea, apa bahayanya, terus pencegahan pernikahan anak bagaimana, anak siap menikah itu usia berapa. Dari program-program itu sudah termasuk salah satu cara bagaimana menuju desa layak anak, khususnya desa Petempuran. program ini? Selain dari dukungan yang pertama itu program kesempatan, jarak, UNICEF, LPA Jatim, LPA Jember, Plato Foundation, yang pertama terpenting adalah pemerintah desa, serta masyarakat desa, tokoh-tokoh masyarakat terkait. Itu sangat penting Mas. Jika ada program dari luar, jika desa itu tidak menerima dengan baik program ini dan tidak mendukung, insya Allah kita tidak akan berjalan. Dan alhamdulillahnya desa Petempuran, pemerintah desanya khususnya Pak Kades juga menganggarkan di dana desa itu untuk program ini dari tahun 2019 sampai sekarang. Yang membuat saya semangat menjadi fasilitator itu sebenarnya saya tidak bekerja sendiri Mas. Ada tim yaitu gugus tugas desa layak anak tadi serta pengurus forum anak desa. Mereka bersama-sama, kita bersama-sama saling bahu-membahu bagaimana punya tujuan yang sama, membangun desa Petempuran khususnya memberantas pernikahan anak, memberantas pekerja anak di sektor pertanian tembakau di situ. Saya sangat berterima kasih pada tim-tim saya, teman-teman saya, khususnya juga anak-anak saya, forum anak desa yang sudah semangat tanpa mereka melihat mereka dapat apa seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, yang membuat saya itu tetap semangat ya, jadi fasilitator ini, selain pertama saya juga punya keluarga Mas, juga punya anak ya, saya juga jadi ibu rumah tangga. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi yang akan bergerak? Itu mungkin dari situ kita bisa kasih contoh. Jadi akhirnya masyarakat itu alhamdulillah paham sampai sekarang dan berkomitmen serta mendukung penuh dengan program ini. Selama kurang lebih 5 tahun ini ya Mas ya, semenjak saya juga terlibat jadi fasilitator desa layak anak ini, banyak sebenarnya tantangan-tantangan itu yang saya hadapi. Yang pertama dari pribadi saya sendiri, saya ibu rumah tangga, saya juga punya keluarga yang perlu saya urus di situ. Selain itu juga ada pekerjaan lain di situ. Nah, kalau kita menurunkan semangat tidak akan cepat maju Mas gitu. Semangat itu juga akan luntur untuk saya pribadi. Dan yang kedua adalah dari masyarakat. Dari masyarakat itu kasih pemahaman masyarakat itu susah Mas gitu di awal, memperkenalkan perlahan kita bersama tim mengajak masyarakat, ayo memperkenalkan ini loh bahayanya, ini loh pekerjaan anak seperti ini, pentingnya pendidikan seperti ini. Banyak tantangan-tantangan di situ khususnya karena juga SDM masyarakat di desa masih rendah seperti itu. Adapun tantangan kalau dari anak-anaknya itu Mas, yang namanya anak-anak ya mereka beragam. Yang ada masih sekolah SD, masih sekolah SMP, setelah SMA. Mungkin yang pertama di waktu anak-anak yang beragam dan berbeda di sekolah mereka masing-masing. Itu yang pertama kita mengajak mereka untuk berkumpul itu susah. Jadi perlu kita itu membuat
strategi bagaimana kegiatan ini menarik sehingga anak-anak itu tertarik seperti itu. Karena yang namanya juga belajar mereka mungkin sudah trauma ya, kok setiap hari harus belajar seperti itu. Itu sih beberapa juga tantangan dari saya, masyarakat, juga anak-anak di situ. Harapannya apa Pak? Untuk harapan ke depan itu yang pertama untuk program ya Mas ya. Yang program saya inginnya itu terus berkelanjutan mendampingi Desa Petempuran khususnya agar kita tidak putus di jalan. Yang kedua kepada OPD terkait dan serta pemerintah desa agar tetap komitmen juga mendukung seperti dana juga ya, seperti semangat ikut berkomitmen berpartisipasi agar program ini terus berjalan seperti itu. Dan untuk teman-teman, ayo teman-teman kita bersama merangkul bagaimana menuju Desa Petempuran ini maju, menuju Indonesia Emas tahun 2045, menuju masa depan anak-anak Desa Petempuran khususnya.